berpikir terkait globalisasi dan terorisme. Fenomena perkembangan pesat serta meluasnya teknologi informasi dan komunikasi biasa dikenal dengan globalisasi. Organisasi merupakan proses interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Dampak negatif korupsi, yaitu penyelundupan dan perdagangan manusia. Menurut PBB, penyelundupan dan perdagangan manusia adalah area yang paling cepat berkembang dari kegiatan kriminal internasional saat ini. Penyelundupan manusia mengacu pada imigrasi ilegal, di mana agen terlibat untuk pembayaran serta membantu seseorang untuk melintasi perbatasan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya terkait terorisme, pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan terorisme menjadi 3 istilah, yaitu terorisme internasional, melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Terorisme berarti kekerasan yang dirancanakan dan bermotif politik. Kelompok terorisme berarti setiap orang yang melakukan aksi tersebut. Bentuk terorisme dibagi menjadi 3. Yang pertama terorisme internasional, yang kedua terorisme domestik, dan yang ketiga terorisme cyber. Motif terorisme sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama teroris nasionalis, yang kedua teroris agama, yang ketiga teroris disponsori negara, yang keempat teroris sayap kiri, yang kelima teroris sayap kanan, dan yang ketujuh adalah teroris anarkis. Terorisme dan teknologi. Majunya teknologi dimanfaatkan oleh beberapa organisasi teroris. Beberapa organisasi berusaha mendapatkan senjata pemusnah massal atau WMD untuk kemungkinan ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Laporan CIA yang dipublis pada 2003 memperingatkan bahwa tujuan akhir Al-Qaeda adalah menggunakan WMD, mencatat bahwa kelompok tersebut secara terbuka menyatakan keinginan untuk memproduksi senjata nuklir. Masalah terorisme internasional adalah tren ke arah proliferasi WMD. Iran telah secara agresif mencari kemampuan senjata nuklir. Irak dianggap menimbun bahan kimia dan biologi. Korea Utara memiliki program rahasia pengayaan uranium. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Laporan terbaru dari Badan Intelijen Amerika Serikat mengungkapkan terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa para pendukung Al-Qaeda dan kelompok ISIS kini memusatkan perhatian pada Afghanistan, dipicu oleh pengambil alihan negara oleh Taliban pada akhir bulan lalu. Laporan awal selama seminggu terakhir ini telah menyoroti peningkatan pembicaraan di antara sejumlah teroris yang mengungkapkan keinginan untuk pergi ke Afghanistan. Namun, seorang pejabat tinggi intelijen Amerika Serikat mengatakan pada hari Selasa bahwa sebagian dari mereka bahkan telah memulai perjalanannya ke negara itu. Kami mulai melihat beberapa indikasi terkait potensi pergerakan Al-Qaeda ke Afghanistan, kata Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat David Cohen dalam diskusi panel pada pertemuan puncak intelijen. Tapi ini masih awal, katanya. Memperingatkan bahwa Al-Qaeda dapat membangun kembali kelompoknya hanya dalam waktu 1 tahun. Kami tentunya akan mengawasi itu dengan sangat cermat. Pejabat intelijen Amerika Serikat menolak untuk menyampaikan secara spesifik mengenai identitas anggota-anggota Al-Qaeda yang kembali ke Afghanistan atau dari mana mereka berasal, meskipun sebuah video yang diposting secara online baru-baru ini menunjukkan Amin al-Haq yang bersama pendiri Al-Qaeda Osama bin Laden pernah mengikuti pertempuran Tora Bora telah kembali ke provinsi asalnya di Nangarhar.
Namun badan-badan intelijen lain masih meragukan apakah beberapa pemimpin kunci Al-Qaeda di Iran saat ini seperti Saif al-Adel yang merupakan orang nomor 2 dalam kelompok teroris tersebut akan kembali ke Afghanistan mengingat pengaruh kuatnya di beberapa wilayah lain. Bentuk terorisme pada kasus tersebut adalah terorisme internasional dan bermotif agama. Hal ini bisa dibuktikan dengan aliran yang dianut oleh Al-Qaeda yaitu aliran Sunni dan ingin mendirikan negara Islam. Selain itu, pernyataan bahwa Al-Qaeda dapat membangun jaringan baru hanya dalam kurun waktu 1 tahun merupakan efek dari globalisasi. Dikarenakan teknologi komunikasi yang mudah diakses menyebabkan kelompok teroris ini sangat mudah untuk mencari massa yang memiliki ideologi yang sama. Pembentukan organisasi teroris internasional Al-Qaeda ide orisinal oleh Osama bin Laden dan Abdullah pada tahun 1988 Azam. Osama bin Laden lahir di keluarga kontraktor di Yaman, sukses di Arab Saudi. Osama bin Laden lahir pada Juli 1957 di lingkungan keluarga yang taat. Ayahnya Muhammad Awal bin Laden mendidik Osama bin Laden dan saudara-saudaranya secara disiplin agama diajarkan secara konservatif. Seperti anggota keluarganya yang lain, Osama bin Laden mendidik pendidikan dasar dan menengah di Lebanon, dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi mereka, Universitas King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, jurusan perdagangan mengelola.